Sheila Sri Hayanti dari kelas RA1 Manajemen dan dengan NIM 612012304. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu e-commerce, yaitu mewawancarai di salah satu perusahaan. Selamat siang, Bapak dan Bapak ini. Saya ini mewawancarai kepada perusahaan Gojek ini. Pertanyaannya yang pertama, apa saja jenis e-commerce yang digunakan pada perusahaan Gojek ini? Iya. Ada beberapa e-commerce yang digunakan. Yang pertama Shopee, yang kedua itu panggilannya udah dengar sekarang sama kita ada website untuk penjualan online. Jadi ada e-commerce Maksudnya itu gimana dalam perusahaan Gojek ini menggunakan e-commerce supaya agar meningkat keuntungannya? penjualannya. Iya, penjualannya. Oke, kalau misalnya itu kita menggunakan beberapa strategi marketing yang strategi marketing endorse ataupun kita bisa menggunakan ads, Facebook ads atau Shopee ads atau yang lainnya atau TikTok ads juga gitu. Itu lumayan membantu, dan juga ada live stream kan lumayan membantu penjualan itu, karena di live stream itu biasa ada budgetnya, terus kita juga kayak ada info menarik aja. Untuk customer paling strateginya itu aja sih. Untuk yang ketiga itu, bagaimana untuk perusahaan Gojek ini melalui investasi dan pengiriman produk secara online? Investasi. Iya. Investasi yang Ngirimnya itu secara online bagaimana? oke, alur. Iya, itu bagaimana? Iya, bagaimana? Ya, alur pengiriman sebenarnya kan pengiriman semua dari sini ya. Jadi Langsung ya dari langsung dari sini, karena Gojek tuh cuma ada di sini aja. Store di sini, kantor di sini. Jadi order ada yang masuk, kita print, di print oleh admin, diinput sesuai dengan pesanan yang dipesan, entah itu ya jumlahnya, lalu diserahkan ke bagian warehouse. Bagian warehouse itu mencari produknya, lalu unpacking. Setelah unpacking itu dibagi menjadi beberapa jasa kirim, karena kan kita ada beberapa jasa kirim, itu Shop Express, GMT, sama Yandex. Jadi kalau kita dibagi, lalu kita tinggal pilih pick up aja. Lumayan kerjasama sama beberapa jasa kirim. Oh, berarti sudah banyak ya Pak ya? Lumayan. Selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan Gojek ini memastikan keamanan transaksi online-nya untuk kayak membayar itu seperti apa? Kalau misalkan untuk transaksi online itu, kalau misalkan di marketplace
itu sudah sangat terjamin ya Pak, karena itu merupakan kekayaan bersama lah kalau kata. Jadi pihak konsumen, driver, dan uang yang akan diterima Gojek ya ketika konsumen menerima pesanan. Kalau misalkan melalui website juga sama, itu jadi tidak kalau yang dikorban nggak langsung melalui rekening perusahaan. Jadi kalau misalkan keamanan transaksi hanya itu sih aman, cuman kan ada beberapa kasus kemarin tuh di TikTok bisa ada beberapa konsumen menerima pesan WhatsApp, jadi seolah-olah tuh paket Anda tertukar. Misalkan kakak order nih, misalkan halo kak, kamu pesan ini ya di Gojek, dia tahu detailnya, dia tokonya, nama kita tahu, dan dia memberitahukan bahwa paket itu tertukar. Setelah karena apa namanya datanya lengkap gitu, si konsumen percaya aja kalau itu dari pihak TikTok, dikirimlah barcode itu bisa bayar untuk menembus. Ada beberapa yang kena, nah dari situ juga banyak laporan ke kita. Nah, dari situ kita buatkan edukasi untuk followers kita bahwa jika terjadi hal seperti itu mohon diabaikan atau bisa menghubungi customer service kita biar nanti diarahkan dengan baik. Itu harus untuk konsumennya itu lebih banyak online apa datang langsung? kalau seperti itu pasti online ya, karena online tuh cakupannya udah seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri kalau untuk website. Kalau misalkan untuk website sendiri mungkin masih Banten area atau paling jauh di Jakarta, hanya beberapa orang aja kayak dari Bandung, Jakarta, bahkan saya NTT pernah kesini langsung karena cuma penasaran sama gue aja. Jadi kalau untuk jumlahnya jelas. Ini sejak tahun berapa? Tanggal berapa gitu? Kalau tanggalnya saya kurang tahu. Kalau misalkan brand Gojek itu sendiri dari tahun 2012. Kemarin maksudnya kesini baru berapa tahun? Lebih dari 1 dekade. Iya. Pernah nggak sih salah satu kayak karyawan yang mengecewakan? Setelah karyawan menyewakan konsumen. Oke. Kalau misalkan konsumen kecewa atas pelayanan kita mungkin ada beberapa, cuman kita pasti akan melakukan briefing Iya. untuk hal itu tidak terjadi. Biasanya kecewa tuh atas salah pengiriman produk atau produk yang dikirim tidak lolos quality control. Cuman kita bertanggung jawab sepenuhnya atas itu. Jadi ketika salah kirim ya kirim kembali ke kita, ongkos kirim kita yang tanggung. Kita pastikan produknya sesuai. Kalau misalkan produknya juga tidak lolos quality control, kita gantikan dengan yang baru. Kalau misalkan ukur misalkan pengiriman ke Papua atau ke luar kota
karena itu untuk tanggung jawab kita kalau kesalahan itu dari bahkan untuk memenuhi kepuasan konsumen ketika kan kita sudah menyediakan panduan ukuran Iya. ketika Iya. ada beberapa ya e-commerce yang digunakan karena Shopee tentunya dan kedua itu tampilannya udah begitu secara karena kita ada website untuk penjualan online jadi ya kalau e-commerce gitu. Seperti itu gimana dalam perusahaan Gojek ini menggunakan e-commerce supaya agar meningkat keuntungannya? Penjualannya Iya, penjualannya. oke, kalau misalnya meningkat penjualan itu kita menggunakan beberapa strategi marketing ya strategi marketing endorse ataupun kita bisa menggunakan ads, Facebook ads atau Shopee ads yang lainnya atau TikTok ads juga gitu. Itu lumayan membantu dan juga ada live stream juga live stream kan lumayan membantu penjualan itu karena di live stream itu biasa ada budget terus kita juga kayak ada intro menarik aja kedua untuk customer yang paling strateginya itu aja sih. Untuk yang ketiga itu bagaimana untuk perusahaan Gojek ini melalui investasi dan pengiriman produk secara online? Investasi Iya. investasi yang Pengirimnya itu secara online bagaimana? oke alur Iya, itu bagaimana ya? Iya, bagaimana? ya alur pengiriman sebenarnya kan pengiriman semua dari sini ya. Jadi Langsung ya dari langsung dari sini karena Gojek tuh cuma ada di sini store dari sini kantor dari sini jadi order ada yang masuk kita print di print oleh admin diinput sesuai dengan pesanan yang dipesan entah itu produknya jumlahnya lalu diserahkan ke bagian warehouse bagian warehouse itu mencari produknya lalu unpacking setelah unpacking itu dibagi menjadi beberapa bisa kirim karena kan kita ada beberapa bisa kirim itu sampai express GMT sama INT jadi kalau kita dibagi lalu kita tinggal pilih pick up lumayan kerjasama sama beberapa Oh. Berarti sudah banyak ya Pak ya? lumayan Selanjutnya itu bagaimana perusahaan Gojek ini memastikan keamanan transaksi online-nya untuk kayak membayar itu seperti apa? kalau misalkan untuk transaksi online kan itu kalau misalkan di marketplace itu sudah sangat terjamin ya Pak karena itu merupakan rekening bersama lah kalau kata jadi pihak konsumen transfer dan uang yang akan diterima Gojek ya ketika konsumen menerima pesanan kalau misalkan melalui website juga sama itu
kalau misalnya keamanan transaksi hanya seperti itu sih aman, cuman kan ada beberapa kasus kemarin tuh di TikTok bisa ada beberapa konsumen menerima pesan WhatsApp jadi seolah-olah tuh paket Anda tertukar. Misalkan kakak order nih misalnya, halo kakak, kamu pesan ini ya di Gojek, dia tahu detailnya, produknya, tokonya, nama kita tahu, dan dia memberitahukan bahwa paket itu tertukar. Setelah karena apa namanya datanya lengkap gitu si konsumen percaya aja kalau itu dari pihak TikTok, dikirimlah barcode itu disuruh bayar untuk menembus. Ada beberapa yang kena, nah dari situ udah banyak laporan ke kita. Nah dari situ kita buatkan video edukasi untuk followers kita bahwa jika terjadi hal seperti itu mohon diabaikan atau bisa menghubungi customer service kita biar nanti diarahkan dengan baik. Itu harus Untuk konsumennya itu lebih banyak online apa datang langsung? kalau seperti itu pasti online ya, karena kan online tuh cakupannya udah seluruh Indonesia bahkan udah di luar negeri kalau untuk website. Kalau misalkan untuk website sendiri mungkin masih Banten area atau paling jauh di Jakarta. Hanya beberapa orang aja kayak dari Bandung, Jakarta, bahkan saya NTT pernah kesini langsung karena cuma pendaftaran sama gue aja. Jadi kalau untuk jumlahnya jelas Ini sejak tahun berapa? Tanggal berapa gitu? kalau tanggalnya saya kurang tahu. Kalau misalkan brand Gojek itu sendiri dari tahun 2012. Kemarin maksudnya kesini baru berapa tahun? Lebih dari 1 dekade. Iya. Pernah nggak sih salah satu kayak karyawan yang mengecewakan Karyawan menyewakan konsumen. Oke. Kalau misalkan konsumen kecewa atas pelayanan kita mungkin ada beberapa. Cuman kita pasti akan melakukan briefing Iya. untuk hal itu tidak terjadi. Biasanya kecewa tuh atas salah pengiriman produk atau produk yang dikirim tidak lolos quality control. Cuman kita bertanggung jawab sepenuhnya atas itu. Jadi ketika salah kirim ya kirim kembali ke kita, ongkos kirim kita yang tanggung. Kita pastikan produknya sesuai. Kalau misalkan produknya juga tidak lolos quality control, kita gantikan dengan yang baru. Kalau misalkan misalkan pengiriman ke Papua atau ke luar kota yang kira malah kita tahu, karena itu untuk tanggung jawab kita kalau kesalahan itu dari Gojek. Bahkan untuk memenuhi kepuasan konsumen, ketika kan kita sudah menyediakan panduan ukuran Iya. ketika